Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam program Dialog Tajuk. Dan pada hari ini, 22 Desember 2022, tepat kita semua bangsa Indonesia merayakan Hari Ibu, peringatan Hari Ibu, 22 Desember. Dan pemirsa, kaitannya dengan itu, 22 Desember ini, saya secara pribadi sebagai perempuan Indonesia ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk semua perempuan-perempuan hebat di luar sana yang sudah melahirkan dan juga mendidik generasi bangsa dengan sangat luar biasa, penuh perjuangan dan terus struggle. Sekali lagi, selamat Hari Ibu untuk semua ibu di Indonesia. Dan pada hari ini pemirsa, kaitannya dengan itu, program Dialog Tajuk akan membahas bagaimana kemudian Hari Ibu ini menjadi tonggak perjuangan lahirnya Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan pada hari ini pemirsa, kita akan membahas bagaimana kita mengawal implementasi daripada Undang-Undang TPKS di Indonesia yang sudah diundangkan pada 9 Mei tahun 2022 lalu. Jika kita menilik ke belakang pemirsa, bahwa untuk lahirnya Undang-Undang TPKS ini butuh effort yang sangat luar biasa dari berbagai elemen, utamanya para tokoh perempuan yang terus bergerak menyuarakan sehingga Undang-Undang TPKS ini lahir sebagai hilir atau satu regulasi yang kemudian digunakan secara spesifik atau lex spesialis menangani kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. Dan pada hari ini, bagaimana kita mengawal implementasi Undang-Undang TPKS, kita akan membahasnya dengan 5 orang narasumber yang sudah bersama saya hari ini. Kita sapa satu persatu. Saya mulai dari Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Ahmad. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga sudah bersama kita Kepala UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur, Ibu Pujidiah Pujiana, SEMM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi nih. Amin. Pokoknya membahas kasus-kasus perempuan tidak lepas dari wajahnya Ibu Yuyun begitu ya di Lombok Timur. Siap. Kemudian narasumber kita yang ketiga pemirsa ada Baik Titi Sulianti. Beliau adalah koordinator program LRC. Ya. Terima kasih Bu sudah hadir bersama kita di sini. Kemudian yang selanjutnya narasumber kita adalah Dr. Nur Laila MA. Beliau adalah tokoh agama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, beliau concern sekali terhadap suara-suara untuk memperjuangkan perempuan di Indonesia, di Lombok Timur dan Nusa Tenggara Barat khususnya, Direktur LPSDM Nusa Tenggara Barat, Ibu Ririn Hayudian. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir, dan hari ini spesial utamanya untuk ibu-ibu narasumber saya juga pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Ini spesial untuk perempuan Indonesia hari ini. Terima kasih. Ya. Pak Kadis juga selamat Hari Ibu untuk istri di rumah Bapak ya. Baik, karena memang dukungan terhadap perempuan ini, dukungan kepada perempuan ini harus kita berikan. Terkait dengan itu, saya ke Bu Ririn dulu. Bu Ririn, kalau kita menilik lahirnya Undang-Undang TPKS ini tidak mudah. Butuh 10 tahun, sehingga sempat berkali-kali masuk prolegnas, namun juga ditarik sampai akhirnya pada 9 Mei 2022 diundangkan. Kita flashback dulu sedikit nih, mengingat perjuangan bagaimana perempuan kemudian bergerak untuk menggugurkan Undang-Undang TPKS ini. Baik. Ya, selamat sore pemirsa. Kalau misalnya melihat perjuangan Undang-Undang TPKS ya, sebenarnya saya mau merefleksikan dulu ke belakang. Karena ini spesial peringatan Hari Ibu, kita diingatkan pada satu sejarah ya, satu sejarah bahwa Hari Ibu itu sebenarnya saya juga memaknainya dengan lihat pakai kebaya, aroma bumbu-bumbu masak-masak ya, yang kemudian lomba-lomba gitu. Itu awalnya. Tapi kemudian setelah saya bergabung sebagai aktivis dan bergabung di dalam organisasi, saya membaca literatur, membaca sejarah, ternyata tanggal 22 Desember itu adalah salah satu tonggak sejarah munculnya gerakan perempuan di Indonesia 1928 yang kemudian itu diadakan di Yogyakarta pertama kali pada masa penjajahan ya waktu itu gitu, dan itu semua organisasi perempuan, banyak tokoh-tokoh perempuan yang melihat situasi kondisi Indonesia saat itu gitu, banyak kematian ibu,
banyak perkawinan usia muda ya, kalau yang sekarang perkawinan usia anak gitu ya. Terus kemudian juga gizi buruk, poligami itu termasuk gitu, dan perbudakan perempuan waktu itu. Dan melihatnya sampai sekarang itu terjadi. Masih terjadi gitu. Masih terjadi 1928. Kalau misalnya hari ini kan sebenarnya 94 tahun pergerakan perempuan Indonesia gitu. Dan masih terjadi hal-hal. Masih terjadi. Nah, masih terjadi dengan sekarang variannya lebih beragam lagi. Kekerasan seksual bukan hanya di tempat sepi, pelakunya juga sekitar orang-orang kita yang dekat gitu. Jadi variannya lebih banyak lagi dan lebih beragam, termasuk perdagangan orang. Ya, jadi itu melihatkan bahwa 94 tahun situasi perempuan itu belum beranjak, belum keluar dari situasi masalahnya. Maka kita mengingatkan pada hari ini, sekali lagi saya juga mengingatkan kepada semua pihak bahwa kita ada satu masalah di Indonesia dengan situasi perempuannya. Nah, bagaimana caranya kita keluar dari itu? Itu makanya hari ini kita mengadakan dialog ya, untuk mengingatkan pada sejarah, dan kemudian bagaimana sebenarnya kita menindaklanjutin dengan mengawal implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena semakin parah dan semakin meluas ya, dan bagaimana penanganan, pencegahan, perlindungannya itu yang penting untuk kita lakukan. Tapi sebelum pindah, saya mengucapkan dulu selamat hari buat perempuan di seluruh Indonesia, khususnya di NTB dan lebih khusus lagi di Lombok Timur, bahwa perempuan-perempuan hebat yang di luar sana, termasuk kita semuanya adalah membutuhkan upaya lebih untuk keluar dari situasi. Dan selamat Hari Ibu, karena kita adalah ibu-ibu yang kemudian masih ada stigma domestikasi di perempuan. Stigma domestikasi, memang itu nanti kita akan elaborasi lebih jauh. Tapi Ibu, saya ingin singkat saja, bagaimana kemudian perjuangan gerakan perempuan sebetulnya sebegitu effortkah sehingga 10 tahun loh Bu baru lahir undang-undang TPKS? Ya, pastinya ya. Waktu itu perjuangannya ditayangkan juga, sidang-sidangnya sempat keluar dari prolegnas, dimasukkan lagi, yang kemudian bahwa di dalam perjuangan itu sekitar 1.200-an organisasi perempuan, terus kemudian juga banyak lagi individu yang mendukung gitu ya, termasuk mungkin kita ini semuanya, Pak Kadis juga mungkin itu menandatangani petisi untuk gitu menggolkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, karena ini sangat penting. Bahkan kita menghadirkan perempuan-perempuan penyintas yang mengalami kekerasan seksual di akar rumput. Jadi itu yang menjadi penting, sehingga pemerintah dalam hal ini legislatif kemudian menyadari bahwa ini harus dilakukan pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, dan kita bersyukur tahun ini Indonesia memiliki undang-undang TPKS. Mbak Titis udah senyum-senyum kayaknya dari tadi mengingat perjuangannya. Bisa mungkin dari program LRC sendiri, bagaimana mendukung kemudian upaya terbentuknya atau terwujudnya undang-undang TPKS, sehingga hari ini kita memiliki itu untuk paling tidak menjadi regulasi yang bisa kemudian untuk melindungi korban kekerasan seksual. Iya, ini memang terima kasih sebelumnya Mbak Sima. Selamat sore untuk semua pemirsa dan juga teman-teman yang hadir di studio. Saya kira ini memang menjadi satu hal yang luar biasa. Hasil perjuangan yang berdarah-darah kalau kita bilang Mbak, ya, karena memang 10 tahun tidak mudah untuk memperjuangkan satu undang-undang itu sampai dibahas berkali-kali gitu ya. Mungkin memang euforia ketika itu tidak terlalu sampai ke daerah mungkin ya, ini semua dirasakan oleh teman-teman aktivis terutama yang berjuang. Kita bagaimana awalnya mensupport dengan data-data, kemudian juga kami juga dengan ikut di dalam beberapa konferensi, ikut di beberapa diskusi-diskusi itu untuk menunjukkan bahwa urbanitasnya undang-undang TPKS ini. Bayangkan saja latar belakang itu saja, kita bisa melihat bahwa dalam 2 jam saja ada 3 perempuan mengalami kasus kekerasan.
ini Indonesia memang sedang mengalami darurat. Lombok Timur pun kemarin kita sempat melihat bahwa ternyata kita darurat kekerasan terhadap anak. Nah, kalau misalkan ini tidak kita golkan, lantas masa depan anak-anak seperti apa? Perempuan mau seperti apa? Ini menjadi latar belakang juga kenapa ini menjadi hal yang urgent untuk kita dorong bersama. Akhirnya kesepakatan-kesepakatan terbentuk di teman-teman NGO di tataran daerah dan juga di nasional untuk kita bersama-sama waktu itu mengirim petisi Mbak Rini kita sama-sama untuk bagaimana mendorong tidak hanya itu menjadi pekerjaan berat teman-teman yang di nasional, tapi juga kita di daerah juga mendukung itu untuk mendorong secepatnya untuk dibentuknya disahkannya RUU ini, Undang-Undang TPKS ini. Baik, ini agak mengerikan juga setiap 2 jam ada tiga perempuan mengalami kekerasan dan ini tentu menjadi catatan. Saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, mungkin juga ikut menandatangani petisi, mungkin bisa ditegaskan apakah menandatangani petisi juga terkait dengan ini. Tetapi realnya di pemerintah daerah dalam hal ini Pak Kadis sebagai pengampu sekarang, apa realnya yang kemudian dukungan real pada implementasi Undang-Undang TPKS di daerah? Baik, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua dulu. Kalau berbicara tadi ibu-ibu tangguh ini, ya, saya terima kasih. Termasuk saya juga ikut menyaksikan pada saat sidang penetapan Undang-Undang TPKS ini. Malah justru dari rumah kita teriak-teriak huri-huri, tapi tidak ada yang dengar kita kan. Tapi alhamdulillah teman-teman di Senayan itu sangat luar biasa waktu itu. Nah, cuma dengan lahirnya undang-undang ini sekarang, bagaimana kita mengawal? Jangan hanya setelah undang-undang ini ditetapkan, tapi kita juga cuek acuh saja. Tidak paham. Tadi kita sudah mengawali dalam rangka Hari Ibu juga di Pesanggerahan yang kami rangkaikan dengan kegiatan-kegiatan Dinas DP3KB, lalu kita coba untuk mensosialisasikan. Ternyata banyak yang suka. Banyak sekali suka. Kalau tidak salah saya catat tadi hampir 15 orang yang menanyakan, tetapi kita tidak bisa karena terbatas waktu. Nah, kaitannya dengan itu, real yang kita lihat sekarang berbicara tentang perempuan memang selama ini selalu didiskriminasikan. Lahirnya kemudian adanya Perda nomor 5 tahun 2019 tentang PUG, pengutamaan gender, itu salah satu bukti keseriusan pemerintah juga. Bagaimana supaya perempuan-perempuan itu selalu jangan dimarginalisasi, sehingga disetarakan dengan terbitnya Perda nomor 5 tahun 2019 tentang pengutamaan gender. Ya, setelah itu terbukti juga indeks pemberdayaan gender kita, indeks pemberdayaan perempuan kita kan naik dari 10 kabupaten kota, kita kalau tidak salah di urutan keempat IDG kita. Ini artinya apa? Juga betul-betul kita akan melihat. Tetapi sekarang ini banyak hal yang barangkali harus kita kawal, bukan hanya tentang Undang-Undang TPKS ini saja, tetapi Perda Perbub yang sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah itu juga harus kita kawal, termasuk Perdes tadi tentang pelecehan seksual, terutama perkawinan anak di bawah umur ini juga sangat marak sekali. Dan ini kita lihat juga saat ini ya, kita ingin bersama seluruh elemen masyarakat, terutama mohon maaf Bu Dokter, yang sekarang ini kan banyak terjadi di pondok-pondok pesantren yang kita tidak sangka-sangka di situ. Itu yang barangkali kita harus waspada. Jangan hanya sekarang secara sekarang masyarakat umum yang kita lihat, justru barangkali di tempat-tempat yang tidak kita sangkakan, di situ malah lebih dahsyat permasalahan ini. Sehingga beberapa kebijakan pemerintah dalam hal ini terbukti dengan kita terbentuknya dinas PPPA, tidak ada dinas pemberdayaan bapak-bapak, tetapi dinas pemberdayaan perempuan yang ada justru. Ini yang harus kita syukuri barangkali. Insya Allah 2023 nanti akan ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sekarang ini masih bergabung dengan Dinas DP3KB Kabupaten. Baik, menarik Pak Kadis. Justru kita juga harus waspada. Saya ke Bu Dokter sebagai tokoh agama, Bu Dokter Nur Laila. Di lembaga-lembaga keagamaan juga kerap kali terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Tadi kalau Mbak Titis mengatakan di Lombok Timur ini darurat kekerasan terhadap anak. Ini bagaimana ceritanya, Bu Dokter? Seperti apa tokoh agama atau dari sisi agama ini menjelaskan situasi ini? Baik, sebelumnya saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
berbahagia sekali berada di tengah orang-orang luar biasa sore ini, dan saya mengucapkan juga selamat Hari Ibu untuk kita semua, juga untuk Bapak, untuk istri dan ibundanya Bapak ya, juga teman-teman semua. Sebenarnya mau tidak mau, pertama tentu saja ini menjadi satu kasus yang sangat ironis sekali, tetapi kita tidak bisa lagi menolak bahwa memang itu terjadi. Nah, cuman sekarang kita kembali ke akar masalah dulu ya, tentang bagaimana sebenarnya agama kita mengatur bagaimana supaya tidak terjadi hal-hal yang sekarang kita katakan ini sebagai satu buah dari tatanan yang rusak, ya. Jadi akarnya itu apa? Akar masalahnya adalah ada pada satu perintah Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus salata, ya, dirikanlah sholat. Perintah mendirikan sholat itu begitu banyak di dalam Al-Quran. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat yang dilaksanakan dengan sesungguhnya, sebenar-benarnya, sholat yang dipahami maknanya, sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk, mengerti kenapa ruku, mengerti kenapa sujud, apa makna bacaan dalam ruku dan sujud, itu nampaknya sekarang mulai kering dari pemahaman. Tapi kemudian ini berarti kita kembali dong ke tanggung jawab. Kita tidak ingin membebankan tanggung jawab pembinaan itu hanya kepada tokoh agama, Bu Doktor. Tentu semua pihak juga bertanggung jawab terhadap perbaikan moral. Tetapi kalau boleh saya mengatakan, tanggung jawab tokoh agama ini berat berarti dan dalam tanda kutip gagal. Saya tidak ingin mengatakan gagal ya, dalam segala regulasi, pelaksananya tidak ada yang sempurna. Dan ada satu pepatah orang barat yang bagus ya untuk menjadi cerminan kita semua. Mereka mengatakan sinergi, product and awesome thing. Kolaborasi yang baik antara semua pihak yang terkait itu akan melahirkan sebuah hasil karya an awesome thing. Satu karya yang luar biasa. Jadi lagi-lagi kita melihat bahwa ada kasus yang memalukan ya, kalau boleh sama bilang menjijikkan, karena itu sangat-sangat paradoks. Orang berpikir nggak mungkin terjadi di pondok pesantren ada pelecehan seksual, but it's real. Dan saya juga saya dengan berat hati ya mengatakan bahwa adanya kasus lesbian, adanya kasus homoseks ataupun gay itu terjadi di pondok. Nah, sehingga saya melihat perlu adanya kita para pimpinan pondok ini perlu duduk bersama. Kemudian juga dengan pihak terkait kita perlu duduk bersama untuk memperhatikan kembali atau membuat satu aturan yang kira-kira di situ menyentuh ke hal-hal yang menjadi sebab terjadinya homoseksual ataupun adanya terjadinya lesbi, atau di situ mungkin ada pedofilia, ya, ada kekerasan seksual pada anak di bawah usia di pondok pesantren, dan itu tentu saja sangat memalukan. Nah, apa yang kami lakukan sekarang adalah, terutama di pondok saya ya, di pondok kami di Al-Furqan, Pondok Tahfiz Al-Furqan Dasan Cermen itu, ketika ada anak-anak yang masuk ke dalam pondok, mindset pertama yang kita tanamkan dalam diri mereka adalah saya sebagai ibu mereka, bapak pimpinan sebagai ayah mereka, guru-guru juga orang tua mereka, sehingga mereka harus menjaga batasan itu. Yang kedua, mereka harus speak up, mereka harus bicara. Ketika ada tindakan-tindakan yang sudah kita bikin aturan, misalnya anak laki-laki dilarang keras untuk berdiri di pintu asrama putri, ada batasnya. Kalau ada yang berani melanggar batasan itu, hatta itu gurunya, ini santri putri, they have to speak up. Mereka harus ngomong. Jadi itu diantara beberapa hal yang kita lakukan. Baik, saya ke Bu Yuyun sebagai garda terdepan menangani kasus masalah perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Timur. Mereka harus berani speak up, tapi kemudian tidak semua orang yang mengalami kekerasan seksual utamanya memiliki keberanian untuk speak up, cenderung untuk menutup diri. Tapi saya ingin pemaparan real dari Bu Yuyun, seperti apa kasus di Lombok Timur? Seperti itukah? Sulitkah membuat orang speak up? Walaupun tadi ada formulasi yang mungkin bisa ditiru oleh siapa saja dari Bu Doktor, atau seperti apa situasinya di Lombok Timur? Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat Hari Ibu buat semua ibu hebat se-Indonesia. Mohon izin Pak Kadis, jadi memang luar biasa Mbak Sima, semakin kesini kasus-kasus yang kami tangani itu semakin luar biasa. Luar biasa membuat kami ternyata ini kondisi anak-anak terutama. Karena dari
sampai tanggal 20 Desember, kasus yang sudah kami tangani di UPTDPP adalah 224 kasus. 224 kasus. Insya Allah, banyak betul. Itu terdiri dari 184 kasus anak dan 40 kasus perempuan, jadi luar biasa. Dan kondisi mereka betul-betul sangat memprihatinkan. Terakhir, kami kemarin menangani kasus kekerasan seksual terhadap seorang anak yang di Jeruwaru, itu di rumah yang sangat tidak layak, ditinggal oleh ibu bapaknya, bertiga dengan saudaranya yang perempuan. Bedeknya itu jebol, dan itu merupakan tempat atau ruang pelakunya itu masuk ke ruang. Ya, jam 4 pagi. Apa yang mereka lakukan dengan jarak rumah yang agak jauh dari, padahal itu sekeliling keluarga mereka, ya, dengan mereka berteriak tidak ada yang mendengar, dan itu kondisinya. Kemudian siapa yang akan peduli terhadap mereka? Saya kebetulan karena di Jeruwaru itu ada forum pemerhati anak, melaporkan kepada kami langsung turun. Saya langsung koordinasi dengan Pak Camat, Pak Kades, Pak Kawil untuk tolong perhatikan anak-anak. Ya, saya ingin meng-highlight, dilaporkan, bukan mereka yang speak up untuk berani melaporkan dirinya. Mohon izin, mohon maaf ya, Kawil, Kades setempat diam. Menutup. Diam. Yang melaporkan adalah forumnya, pemerhati anak. Dan itu yang terjadi di sekitar. Mohon maaf nih, mohon maaf Bu Dokter, pelaku-pelakunya ini adalah orang-orang yang kita nilai mereka paham atas agama, guru ngaji, ya, yang dituakan di sana, yang mereka anggap itu mengajari mereka, entah itu mengaji atau apapun. Ternyata itu pelakunya. Justru ini agak lebih bebas ya, melancarkan dengan ada label penghormatan masyarakat kepada dia. Termasuk aparat desa. Termasuk aparat desa. Dengan mengatasnamakan aparat desa, kemudian beliau keliling untuk memantau masyarakat, dan mereka paham, mereka tahu siapa di rumah itu yang biasanya sendiri, anak-anak yang sendiri. Baik. Itu modusnya. Gambarannya sangat mengerikan ya, Bu Yuyun ya, mengerikan. Saya ke Bu Ririn. Sebelum kita berbicara bagaimana mengawal undang-undang TPKS ini nanti, tapi saya tertarik begini Bu Ririn. Perempuan selama 94 tahun dari tonggak gerakan perjuangan perempuan di tahun 20-an yang Ibu sebutkan tadi, masih belum terbebas. Dan cerita Bu Yuyun membuka fakta, membuka mata kita semua bahwa memang belum terbebas. Dan tadi kondisi ekonomi menjadi salah satu hal yang pemicu ya, tidak ada privatisasi sebetulnya, sehingga orang bisa mengakses, si pria bisa mengakses ke ruangan perempuan. Ini bagaimana melihat ini secara komprehensif? Kalau Bu Dokter bilang tadi kolaborasi menghasilkan sesuatu an awesome something katanya. Ini gimana ini Bu? Ini harus bicara komprehensif ini soal ini. Oke. Terima kasih. Situasinya belum merdeka, iya. Belum bebas, iya. Tapi kita juga melihat, menganalisis situasi masalahnya tidak hanya satu aspek ekonomi, ya. Yang terpenting sebenarnya akarnya yang harus diselesaikan. Cara pandang perspektif yang sangat mempengaruhi di dalam struktur sosial masyarakat kita itu cukup berpengaruh, gitu. Selama ini gini, saya contohkan, yang namanya tokoh agama, guru ngaji, ustazah, itu kan dipandang orang kalau apa yang diomongkan, apa yang disampaikan diikuti. Ya, karena itu adalah kebenaran. Tidak ada pikiran kritis. Tidak. Belum sampai ke sana gitu ya. Tapi gitu, kita juga ngelihat situasi masyarakatnya. Kondisi ekonomi yang disebutkan oleh Mbak Sima tadi itu adalah satu sisi saja. Tetapi sebenarnya yang paling mengakar itu adalah ada satu struktur sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi cara pandang masyarakat itu sendiri, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kalau dulu kita ngomongin menstruasi, kita ngomongin ini tabu, jangan dibuka, itu pamali, itu tabu sekali untuk dipelajari. Tetapi sekarang bukan masanya untuk ditutup, sehingga orang juga harus berani mengatakan untuk
speak up tadi gitu. Itu harus dengan cara dibongkar dulu. Dibongkar ya, Mbak Titis. Ini kan selain bicara tentang bagaimana kita memperjuangkan undang-undang TPKS, teman-teman gerakan perempuan juga harus bicara tentang sisi ini dong, secara komprehensif, supaya mendorong untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat khususnya, berani speak up tentang apa yang mereka alami. Sebenarnya salah satu hal yang mendasar di masyarakat kita itu menganggap bahwa kekerasan seksual itu adalah aib. Sementara kita sebagai negara yang memiliki hukum gitu ya, kekerasan seksual adalah tindak pidana. Ini yang belum mengakar di masyarakat kita bahwa kekerasan seksual itu adalah tindak kriminal. Jika memang ini sudah kita kembali bahwa kita membangun perspektif tadi, ada juga kendala, kita terbentur ada beberapa banyak hal-hal selain ekonomi gitu ya, kita juga terbentur pada budaya, kita juga terbentur pada jadi ketokohan. Itu juga menjadi salah satu kenapa speak up itu sulit untuk kita bangun di masyarakat. Teman-teman gerakan perempuan tapi ada formulasi dong untuk mendorong itu. Betul. Kami sudah mendorong. Saya kira juga Mbak Ririn setuju itu. Kami tidak lantas berharap bahwa ini akan menjadi gerakan sendiri gitu ya. Ini akan menjadi gerakan bersama. Tidak hanya dari level masyarakat, di level pemerintah saja, tapi kita akan dorong itu di level masyarakat juga. Saya kira ada banyak teman-teman yang mendorong di level masyarakat untuk kita mulai membuka paradigma berpikir bahwa ayo kita mulai berani bicara, ayo ini loh sebenarnya kekerasan ini ada tindak kriminal yang harus kita upayakan, karena itu sudah ada undang-undang nih yang melindungi korban segala macam. Itu kita sudah mulai dari masyarakat di akar rumput. Ini yang mulai kita jajaki. Mbak Ririn, saya kira juga teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama. Jika ini menjadi gerakan bersama, saya kira keberanian untuk korban untuk berani berbicara kita akan bisa capai. Ya, menarik sekali diskusi kita pada sore hari ini pemirsa, dan ini kita tentunya Bu Dokter tidak ingin melakukan stereotip pada misalnya satu agama tertentu, Islam saja, karena di semua agama kekerasan seksual itu ada yang terjadi. Nanti kita bahas karena tanggung jawab tokoh agama dan pemerintah dalam hal ini Pak Kadis, bagaimana kemudian melihat persoalan ini. Tapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi, tetaplah dalam program Dialog Tajuk. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Ya pemirsa, kembali dalam program Dialog Tajuk, kita masih membahas bagaimana mengawal implementasi daripada Undang-Undang TPKS yang sudah kita miliki, yang ini memang merupakan angin segar bagi semua, utamanya perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan terjadinya kekerasan terhadap mereka. Namun di sisi lain implementasinya juga masih dipertanyakan. Namun sebelum kita ke sana pemirsa, saya ingin ke Bu Dokter. Ini tadi menarik sebelum kita jeda Bu Dokter. Berani speak up ini bukan persoalan perkara mudah, apalagi tadi Mbak Titis mengatakan bahwa masih ada yang menganggap ini aib yang harus ditutupi, tapi di satu sisi secara regulasi ini tindak pidana, ini kriminal. Bagaimana kemudian menyandingkan itu, peran tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat itu sangat penting sehingga bisa memahami ini sebagai sebuah tindakan yang harus dilaporkan atau dibicarakan dengan orang lain. Baik, pertama terima kasih dulu ya untuk rekan-rekan narasumber yang lain. Ini mendengar seperti ini jadi rasanya panas dingin ya, Masya Allah. Dan memang benar tugas tokoh agama dan juga pemerintah dalam hal ini menjadi sangat beragam ya, PR-nya jadi tambah banyak gitu. Cuman sekali lagi sehebat
apapun seorang tokoh agama dalam menyampaikan sesuatu tanpa ada kerjasama dari orang tua, kerjasama dari guru di sekolah, kerjasama dari lingkungan, kerjasama juga dengan warga yang ada di situ, maka ini menjadi sedikit sulit. Saya ingin mengatakan Mbak Sima, Pak Kadis dan juga ibu-ibu semua, yang saya rasakan sekarang tidak mudah kita hanya berceramah di masjid ya. Oke, kita ceramah, orang mendengarkan, masuk di hatinya, tapi kan kita nggak tahu tingkat pemahamannya saat mendengarkan ceramah itu seperti apa. Lalu efek ceramah itu seperti apa. Yang saya lihat justru begini, kita orang Sasak Lombok ini punya satu regulasi yang menarik ya. Yang waktu itu saya sempat dengan suami pada setahun yang lalu itu coba ke pusat litbang, ya. Kami datang ke sana untuk menyampaikan alangkah baiknya kalau misalnya satu aturan adat yang kita sebut dengan awik-awik desa itu juga bergandeng tangan dengan tokoh agama untuk kemudian menjadi regulasi yang paralel di semua desa yang ada di Lombok. Kenapa? Karena kalau ini masuk dalam awik-awik desa, itu justru akan jauh lebih mudah dipahami oleh masyarakat, lebih mudah diterima. Kemudian di situ karena ini langsung ke akar rumput, akan jauh lebih mudah ditangani. Karena di situ setiap kepala keluarga, setiap kepala bahkan memiliki peran aktif untuk menolak dengan keras setiap tindakan, termasuk tindakan kekerasan seksual yang ada di masyarakat. Ibu dokter melihat sekarang ini kolaborasi semua pihak ini belum begitu solid, begitu maksudnya, sehingga kasus kekerasan ini masih marak terjadi, bahkan kita darurat kekerasan anak katanya Mbak Titis. Jadi Mbak Sima dan kita semua, saya dengan berat hati ingin menceritakan sebuah kejadian yang terjadi 4 tahun yang lalu, di mana waktu itu saya masih ada di Jakarta. Karena kan kebetulan dari zaman SMP emang suka ikut-ikut kegiatan sosial, mahasiswa aktivis dan lain sebagainya. Jadi saya pindah ke Jakarta pun ketika pulang liburan tetap turun ke masyarakat. Saya sempat terdiam, speechless ketika suatu hari saya dapat telepon. Dia bilang, "Umi, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Saya kenal suara di sana gitu. "Apa kabar?" gitu. "Iya, Umi," katanya, "Umi masih ingat Tiang?" "Oh iya, saya ingat Bapak," gitu. "Apa kabar Pak?" "Umi, tunas doa, sekarang Tiang sedang sekolah." "Sekolah? Bapak sekolah apa?" "Tiang sedang di penjara Umi." Ini, saya gemetar. Ini orang ini, saya tahu orang ini baik gitu. "Tunggu dulu Pak, apa kasusnya gitu?" "Apa kasusnya?" Dia nggak bisa ngomong. Tapi HP itu diserahkan ke istrinya di sampingnya. "Ini biar istri saya yang bicara." "Ya Allah," saya bilang, "Bunda, apa kasusnya Bapak? Kok sekarang Bapak di penjara?" "Umi," katanya, "mohon maaf, terpaksa yang cerita." "Napi kasusnya Bu?" "Asusila." Baru nyebut asusila saja saya langsung yang udah pikirannya nggak karu-karuan. "Asusila bagaimana?" "Anak Tiang Umi." "Anak itu bagaimana?" Saya masih tanya, "Anak itu bagaimana?" "Anak Tiang yang paling besar." "Tolong Bu, ceritanya runut gitu." "Iya, suami saya memperkosa anak saya sampai melahirkan." Itu suaminya ada di situ. Dan ini mengerikan banget. Belum lagi kisah yang kedua, kasus yang kedua, saya pernah mengajar di sebuah perguruan tinggi, saya tidak usah sebutkan perguruan tinggi itu, dan saya karena sedikit mengerti tentang psikologi remaja, saya memberi waktu buat mahasiswa saya itu untuk 15 menit itu konsultasi setelah perkuliahan. Yang mengejutkan saya adalah satu dari mahasiswa saya itu seorang mahasiswi yang berprestasi, mahasiswi yang periang, mahasiswi yang cerdas, menceritakan satu kisah yang tidak pernah bisa kita terima. Jadi rupanya sejak kelas 2 SMP dia mengalami kekerasan seksual dari ayah kandungnya sendiri sampai kuliah. Ya, dan lagi-lagi orang terdekat menjadi orang yang paling berpotensi untuk melakukan itu. Pak Kadis, Undang-Undang TPKS ini dinyatakan sebagai bentuk kehadiran negara untuk memberikan proteksi bagi para korban kekerasan seksual. Kehadiran negara. Nah, kalau Ibu Dokter tadi mengatakan bahwa butuh kolaborasi nih sehingga ada awik-awik, sehingga kultur di masyarakat juga menjadi sesuatu yang bisa diterapkan. Gimana ini menjawab itu Pak Kadis? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya mendengarkan tadi, sehebat apapun undang-undang, sehebat apapun peraturan atau awik-awik di desa, tapi kalau kita berbicara 8 fungsi keluarga,
8 fungsi keluarga itu barangkali itu yang kita lupakan. Salah satunya adalah fungsi pendidikan dan fungsi agama. Itu apa yang disampaikan. Kita ingin melihat sekarang bahwa hal-hal yang disampaikan tadi berupa bentuk cerita, ya, itu semua barangkali kalau cerita kita buka semua kan terbuka. Tapi bagaimana orang berani menceritakan dirinya sekarang, itu yang kita coba sekarang. Kita bangga Lombok Timur dengan kasus walaupun semakin tinggi, tapi berarti itu kesadaran masyarakat sudah tinggi untuk melaporkan dirinya. Jadi bukan arti daerah yang tidak ada kasusnya dianggap tidak ada pelecehan, tidak ada kekerasan. Justru kalau kita bongkar itu akan lebih besar, akan lebih banyak. Tapi inilah sekarang kehadiran UPTD PPA dengan adanya nomor yang untuk nomor pengaduan itu sudah terbukti dengan tadi 200 sekian kasus kekerasan. Itu untuk semua jenis kasus. Tetapi tadi dari Kanit PPA Polres itu sampai Desember itu sekitar 80-an kasus perempuan. Karena kita tadi berbicara tentang perempuan, bukan masalah anak. Nah ini nanti berbagai cara, itu yang baru berani bicara. Yang tidak berani bicara, ini lebih banyak lagi. Kita yakini masih banyak. Kita yakini lebih banyak. Justru itu saya mengharapkan barangkali, mari pada saat pembentukan peraturan-peraturan desa, awik-awik desa, itu barangkali desa, dalam hal ini pemerintah desa jangan tidak melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya. Itu barangkali akan lebih akan lebih berkualitas sebuah peraturan itu jika melibatkan orang-orang yang kita anggap barangkali terpandang di desa itu, atau yang barangkali kita anggap bahwa itu adalah sebagai pahlawan di desa itu. Nah ini yang barangkali kita lupa. Kemudian yang kedua, kita selalu menyalahkan barangkali orang terdekat kita. Tapi bagaimana pengawasan orang tua, bagaimana fungsi tadi itu? Kita lupa. 8 fungsi keluarga itu memang benar-benar harus difahami. Harus dipahami. Tugas Pak Kadis bersama jajarannya untuk mensosialisasikan itu. Nah, seperti tadi Bu Dokter mengatakan, sehebat apapun kita ceramah. Kita sudah 138 PKB, PLKB sudah menyampaikan itu. Tapi itu tadi lebih suka melihat game, lebih suka melihat YouTube. Tadi kita sampaikan di setiap lapangan PKB dan PLKB itu menyampaikan 8 fungsi keluarga, tapi itu tadi. Mungkin butuh inovasi dalam cara sosialisasi. Ada inovasi yang barangkali harus kita sampaikan nanti, menggandeng pengurus masjid, pengurus remaja masjid, kemudian tokoh agama. Tokoh agama tidak hanya barangkali berputar kepada bagaimana tentang agama-agama itu, tetapi bagaimana sosial budaya di masyarakat itu juga harus menjadi bagian dari tokoh agama itu. Karena tokoh agama tadi, kalau dia berbicara, kalau dia menyampaikan, semuanya akan menjadi sebuah panutan. Nah ini rupanya yang harus barangkali kita kolaborasikan. Kita memanfaatkan pengurus masjid, remaja masjid, yang selama ini kan fungsinya hanya paling-paling disampaikan, disuruh surat meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hanya itu. Tidak lebih dari yang lainnya. Itu barangkali nanti. Mudah-mudahan inovasi-inovasi yang dilakukan teman-teman di pemerintahan bisa berefektif lah ya. Saya ke Bu Yuyun lagi. Bu Yuyun, ini hadirnya undang-undang TPKS ini lagi-lagi menjadi angin segar bagi perempuan khususnya dan anak. Tapi apakah sepengalaman Bu Yuyun, jangan karena di depan Pak Kadis Bu Yuyun tidak mau bicara nih ya. Sepengalaman Bu Yuyun, apakah 200 sekian kasus yang sudah dilaporkan ke UPTD PPA ini tertangani dengan baik, atau dalam penanganannya kita masih ada kendala sebetulnya Bu? Dan kendalanya di mana? Luar biasa Mbak Sima, itu yang saya ingin ungkapkan. Mohon izin Pak Kadis. Ya, dan terima kasih kepada perempuan hebat yang sudah bisa menerbitkan, membantu kemudian undang-undang TPKS ini. Tapi pada faktanya, ya, kami di UPTD PPA memang masih dalam proses. Pak Kadis sudah bersurat kepada BKP SDM untuk menambah SDM kami. Karena untuk menangani kasus se-Kabupaten Lombok Timur dengan eselon terendah, eselon 4, kami bisa terima satu hari itu 4-5 kasus. Nonsen untuk bisa kami tangani dengan tuntas, jangankan dengan tuntas ya, bisa kami tangani ke semuanya pengaduan itu dengan hanya SDM-nya 5 orang yang bisa turut, tidak mungkin. Dan sekali lagi, dari 224 kasus yang kami tangani, sebenarnya kami dorong untuk berani melaporkan ke PPA Polres. Tetapi pada faktanya, kami tidak menyalahkan bagaimana penanganan di PPA Polres, karena memang itu SOP-nya. Karena pada saat korban ini melapor bersama keluarganya, ternyata memang butuh waktu, butuh biaya,
yang tidak sedikit. Ya. Apalagi kemudian korbannya dari jauh, dari Suwele, dari Sembalun segala macam. Nggak mungkin dong pada saat PPA Polres meminta korban maupun pendampingnya untuk ke Selong, untuk BAP, untuk segala macam tanpa ada pendampingan. Kami dari UPTD PPA memang berkewajiban untuk mendampingi tapi tidak mungkin akan mengantar dan menjemput korban yang setiap hari. Itu kendalanya. Mudah-mudahan kita bersuara lagi untuk bisa mencari solusi. Apakah aparat desa untuk membantu korban-korban ini setiap ke Selong, setiap ke kejaksaan, setiap ke pengadilan? Ya, karena kita tidak ingin orang melaporkan dirinya udah cerita tapi tidak tertangani, Bu. Nah, selain kekurangan anggaran, kemudian sumber daya manusia yang terbatas, ini kan penanganan korban kekerasan seksual ini tidak sama dengan pidana umum lainnya. Butuh misalnya psikolog kah namanya, kemudian ruang safety kah namanya. Kondisinya gimana kita di Lombok Timur, Ibu? Iya, sekali lagi mohon izin, kami memang masih dalam proses. Pak Kadis sudah berusaha untuk membangun atau membuatkan kami kantor yang layak. Memang UPTD PPA ini eselon rendah, tapi yang membutuhkan sarana, prasarana, SDM yang mungkin mengalahi sebuah dinas. Agak spesifik, Bu, ya penanganannya. Iya, kami membutuhkan ruang mediasi. Pada saat mediasi saya izin sama Pak Kadis, Pak, saya mau ada mediasi nih, tapi di UPTD tidak ada ruang untuk mediasi. Padahal pada saat mediasi itu orang bisa menangis, teriak, orang bisa walk out, segala macam. Itu kami butuh. Ya. Mudah-mudahan Pak Kadis dengar, dan kita sudah mulai berbicara pembentukan dinas PPA itu perlu, Pak Kadis ya. Saya ke Bu Ririn dan Mbak Titis, ini pertanyaannya sama. Sudah berjuang teman-teman di Gerakan Perempuan untuk kemudian lahirnya Undang-Undang TPKS, tapi pengawalan harus terus kita lakukan karena tidak berhenti sampai pada ada aturan, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana teman-teman bersuara untuk itu? Mengawal ini sehingga tadi kurang SDM, kurang anggaran, kemudian perlakuan mungkin pemahaman sumber daya yang menangani kasus kekerasan seksual, ini juga menjadi perhatian dan menjadi political will dari pemerintah untuk benar-benar diperhatikan. Bu Ririn dulu. Justru itu kami ada di sini, bahwa gerakan perempuan itu kayak spiral ya, terus bergerak walaupun sebenarnya menghadapi satu tantangan yang cukup berat. Pemerintah harus merubah cara pandang, menempatkan satu program itu juga dilihat secara menggunakan analisis gender mainstreaming. Karena jangan hanya bisa menyebut, tetapi kemudian implementasinya seperti apa. Dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual, satu, orang sudah tidak berani speak up. Ya, orang tidak berani speak up. Bagaimana mendorong orang untuk bisa speak up? Dan yang menjadi korban itu biasanya, umumnya adalah dari keluarga yang paling bawah. Karena tidak mau dengan kondisi situasi sosial ekonominya dan semuanya, nggak pernah terlibat, ngomong aja nggak pernah diundang gitu ya. Jadi ini yang kemudian kita upayakan, kita bangun melalui organisasi yang kita tumbuhkan di akar rumput, misalnya melalui pendidikan kritis, membentuk sekolah perempuan. Terima kasih juga kepada Pemda ya, ini adalah upaya-upaya yang kemudian ditempuh untuk memperkuat bahwa perempuan, anak itu harus speak up, membentuk forum-forum. Nah ini yang harus diajak berkolaborasi, itu satu strateginya, membangun pendidikan kritis yang kemudian mampu untuk bisa menyuarakan apa yang dia rasakan, masalahnya seperti apa dan kita kaji. Yang kedua, komitmen dan political will-nya dari pengambil kebijakan. Karena kalau misalnya NGO itu mungkin terbatas ya, tetapi kalau pemerintah itu kan setiap tahun. Tetapi kemudian kita juga dihadapkan pada situasi, jangan lagi alasannya keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Biasanya itu dari dulu gitu. Tetapi kemudian apa prioritas tahun pertama, apa prioritas tahun kedua, ketiga, sehingga bisa menyelesaikan setiap masalah. Kalau misalnya gini, dalam konteks untuk penanganan, pencegahan, perlindungan kekerasan terhadap tindak kekerasan seksual ini, itu sebenarnya
APH-nya harus bekerja sama, rumah sakitnya juga harus bekerja sama, UPTD PPA-nya juga harus bekerja sama, kami yang memperkuat di komunitas itu juga harus kerja sama, karena nggak bisa diselesaikan sendiri. Tetapi bagaimana untuk menyuarakan itu yang kemudian merubah cara pandang masyarakat bahwa kekerasan seksual itu adalah aib. Stigmatisasi kepada otonomi tubuh perempuan itu sebagai objek itu harus dibongkar gitu. Karena kita sudah jelas yang namanya KS itu kan semua tindakan perilaku dengan alasan apapun, tipu muslihat dan bujuk rayu sehingga itu berakibat kepada seseorang. Jenis kelamin yang terutama pada perempuan dan anak. Kok tega sih gitu? Bapaknya memperkosa di mana? Kita tidak bisa mempertanyakan itu, tapi bagaimana merubah cara pandang bahwa yang dikaji, yang disampaikan pada saat mungkin khutbah Jumat atau kemudian pada saat jeda maghrib sampai isya itu memberikan satu edukasi materi-materi yang kemudian itu di hal-hal seperti ini juga harus dibicarakan ya. Jangan hanya neraka dan surga, dan surga, tetapi bagaimana kita menuju kepada surga itu yang kemudian dituntun gitu. Lah, sebaik apapun ya, tadi Pak Kadis sudah ngomong sehebat apapun undang-undang, perda, perdes, kalau tidak dikawal oleh semua pihak, saya pikir nggak bisa itu jalan. Baik, Mbak Titis, LRC mengawal UTPK. Ngomong saya ingat dulu. Ya, boleh sebelum ke Mbak Titis, Pak Kadis. Biar nanti jangan lupa saya. Anggaran barangkali yang menjadi sebuah kendala ini karena kebetulan misi dan visi Kabupaten Lombok Timur dalam RPJMD-nya itu di misi keempat tuh tahun 2023 ini udah pemberdayaan perempuan. Tentunya kita memberikan anggaran yang barangkali sudah kita alokasikan ke beberapa program. Termasuk yang barangkali kita dorong sekarang, bagaimana seluruh desa menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak. Kemudian yang kedua, kita berharap seluruh kecamatan itu harus memiliki satu wadah, yaitu sekolah perempuan. Karena kalau saya lihat dari 11 kecamatan yang sudah memiliki ini, kualitas yang harus barangkali kita tingkatkan, bagaimana perempuan berani berbicara, bagaimana mendorong kasus-kasus yang barangkali itu adalah pelopornya adalah sekolah perempuan itu. Tapi kalau yang tadi mengatakan anggaran, memang 2 tahun yang lalu kita tidak dapat anggaran, tapi alhamdulillah sekarang, tahun kemarin hanya 400 sekian, tapi sekarang naik lagi. Karena dilihat dari kegiatan dan aktivitas kita. Baik. Nah, kaitannya lagi dengan apa yang disampaikan Bu Direktur LPSDM tadi, kita sangat setuju, Bu. Mari, sehebat apapun, kalau tidak kita kawal bersama, kalau kita masih acuh tak acuh, cuek saja melihat kasus-kasus yang terjadi, barangkali ini juga akan menjadi sebuah bencana, ya, karena kita lihat tetangganya saja tidak tahu, kok malah orang lain yang tahu, ya. Ini apa yang terjadi? Kepedulian sesama manusia kita yang harus barangkali tingkatkan, ya. Baik. Bu, jadi masalah anggaran kami lagi coba lebih lagi supaya jangan alasan kita adalah itu. Baik. Ya, tapi sekarang kita berbicara SDM. Betul. SDM itu memang kekurangan kita. Tetapi kita barangkali harus klasifikasi dari SDM itu yang barangkali harus. Kita sudah memiliki rumah aman, tetapi barangkali belum layak. Kita boleh memiliki tenaga psikolog, tapi belum menetap. Kita sudah memiliki yang lain. Semua persyaratan-persyaratan itu kita coba usahakan untuk kita penuhi, walaupun itu hanya sifatnya kita meminjam sementara, tetapi itu sudah memenuhi standar. Sudah dimulai dan perlu peningkatan kualitas pelayanan. Perlu meningkatkan kualitas pelayanan baik dari jangkauan. Tapi masalah anggaran sudah insya Allah tidak akan menjadi sebuah masalah. Baik, mudah-mudahan kita tunggu 2023 komitmen pemerintah daerah. Mbak Titis, bagaimana teman-teman di LRC mengawal UU TPKS? Satu kata yang paling penting menurut saya bahwa ketika kita mengawal UU TPKS ini adalah kerja kolaborasi. Kita tidak bisa sendiri. Setuju dengan pemaparan dari Mbak Ririn bahwa memang dari level desa sampai level pemerintah itu semua harus bekerja. Dari level masyarakat pun kita harus tetap dorong itu. Kemudian kemarin kalau kita bicara tentang anggaran, kalau salah satu sebenarnya kalau menurut kami gitu ya, political will ini jadi kata kunci. Selalu kita bilang kita darurat anak.
ini selalu kita miris dengan data-data yang kita miliki, tapi ketika kita bicara tentang penganggaran, porsinya mungkin kita bisa lihat Pak, apakah lebih dari 1-2% dari anggaran yang kita miliki di Lombok Timur ini untuk penanganan kasus? Nggak sampai Mbak. Nah ini yang menjadi salah satu concern jika kita bicara tentang anggaran dari sisi pemerintah. Namun saya kira tidak lantas begitu kita anggaran tidak ada, SDM kurang, kita berpangku tangan gitu ya. Dari sisi penanganan kasus, saya kira teman-teman LPSDM juga melakukan hal yang sama. Saya kira kami juga melakukan pembekalan untuk masyarakat akar rumput untuk bisa menjadi salah satu pendamping kasus kekerasan. Kami menyebutnya sebagai layanan berbasis komunitas. Di situ mereka bisa melakukan pelaporan, baik kekerasan yang mereka alami, termasuk KDRT. Yang selama ini yang kami banyak menerima laporan adalah KDRT, perkawinan anak, dan kekerasan seksual terhadap anak. Ini yang semakin banyak kami terima, dan belakangan malah data-data yang kami terima kasusnya adalah kekerasan terhadap anak disabilitas. Ini yang semakin miris kita hadapi, betul Ibu, semakin mengerikan kalau kita bilang. Nah, setelah ini apakah kita akan tinggal diam? Apakah tetap akan menjadi, katanya sih darurat, tapi tidak juga ditunjukkan dengan program-program yang dalam artian keserius pemerintah itu belum terlihat jelas. Nah, tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya maksudnya adalah mari kita saling mengisi. Saya dari LLC, juga teman-teman LPSDM, saya kira ini menjadi ruang yang baik untuk kita mulai gerakan dari akar rumput, menyiapkan apa yang mereka butuhkan untuk korban-korban ini bisa menemukan tempat yang nyaman untuk mereka bercerita. Itu dimulai dari masyarakat di sekitar mereka. Baik, saya ke Mbak Yuyun. Sedikit aja Mbak. Ya, boleh Pak Kadis. Pak Kadis ini banyak yang ingin dijelaskan. Kalau saya masalah anggaran aja dia. Jadi yang kita lihat sekarang ini anggaran antara anggaran yang barangkali kalau anggaran di program saya yakin sudah terpenuhi. Tetapi anggaran yang barangkali penanganan kasus. Sekarang masyarakat mau melapor, oh saya malas karena harus keluar uang. Iya, benar. Seperti yang diungkapkan Bu Yuyun tadi ya. Saya malas ke rumah sakit untuk visum karena saya harus keluar uang. Itu karena tadi kejadian pada ekonomi yang paling rendah. Nah ini barangkali bagaimana supaya korban ini kita gratiskan. Ini barangkali harus membutuhkan suatu peraturan. Setiap korban yang harus membutuhkan laporan, pemeriksaan apa segala itu kita bebaskan dari anggaran. Mungkin itu akan bisa. Tidak perlu, hanya modalnya dengan peraturan saja. Bagaimana melapor ke Polres, bagaimana dengan mengadakan visum di rumah sakit, bagaimana dengan memasukkan laporan, itu semua tanpa harus kita bebani korban. Justru kalau menurut saya, karena dibebankan oleh anggaran itu. Jadi itu yang membuat sehingga itu barangkali kita harap, yang harus kita sepakati. Baik, Pak Kadis, kita harap habis dialog live ini akan ada pertemuan dari Bapak Ibu sehingga nanti masyarakat mungkin yang mau melapor di sana ada, setelah dialog ini akan ada diskusi lanjutan, ada keluar aturan menggratiskan tadi. Karena Bu Yuyun, sebentar Mbak Titis, Bu Yuyun tadi mengatakan ini harus bayar jauh uang transportasi dan itu menjadi kendala dalam penanganan begitu. Oke, di sana. Yang ingin juga kemudian saya highlight adalah, ini saya baca dari beberapa artikel, pemahaman sumber daya manusia yang tidak paham dengan undang-undang TPKS. Apakah Bu Yuyun mengalaminya dalam penanganan? Sumber daya manusia kita paham nggak undang-undang TPKS dalam penerapan penanganannya? Sebelum Bu Yuyun saya boleh ya. Masyarakat nggak pernah tahu undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, belum tersosialisasikan dengan baik. Oleh karena itu, penting kita membangun kesadaran kritis masyarakat mulai dari akar rumput itu. Pendekatannya salah satunya mau paralegal, sekolah perempuan, kelompok-kelompok, KWT dan lain sebagainya. Ini yang harus dibangun terus. Karena kalau ditanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, belum ada yang tahu. Pasal isi pasalnya apa? Jenis-jenis bentuk kekerasan yang dilindungi dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu juga belum tersosialisasikan dengan baik. Kaget loh nanti kalau saya jelaskan bahwa salah satu bentuk tindak kekerasan seksual yang masuk di dalam pasal ini adalah pemaksaan kontrasepsi. Kalau pemaksaan perkawinan sudah jelas, itu dendanya 200 juta. Baik, kita akan ke sana, Bu. Gitu ya. Jadi ini makanya penting untuk dilakukan. Sebenarnya ini diskusi kita nampaknya agak panjang ini. Tapi saya ingin pengalaman dari Bu Yuyun. Tadi kalau Mbak Ririn mengatakan masyarakat belum paham, masyarakat oke. Tapi bagaimana dengan sumber daya manusia yang menangani kasus kekerasan? Sudah pahamkah atau bagaimana? Mohon maaf sekali lagi Pak Kadis. Kami hanya mohon maaf ke Pak Kadis ya. Karena saya ada Pak Kadis. Mohon saya saja itu membaca sendiri ya. Apakah pemahaman saya benar
atas undang-undang tersebut. Pada saat kami ajukan kepada masyarakat, pelakunya maupun keluarganya, pada saat kita kasih tahu, ini loh, nanti dendanya 200 juta. Jangankan 200 juta, dia untuk makan sehari aja belum tentu. Iya. Apalagi kalau kita bilang di penjara, silahkan, saya siap di penjara. Itu pada saat kita penanganan kasus pernikahan anak. Mbak Sima, saya boleh bacakan Ya. hukum pidana, Ya. salah satu jenisnya ya, hukum pidana pelecehan seksual non fisik, belum sampai fisik ya, non fisik, pasal 5 disebutkan, setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaan dipidana karena pelecehan seksual non fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta. 10. Oke, sederhananya catcalling itu bisa dipidana. Iya, Ya, cuit-cuit di jalan kena 9 bulan. 10 juta. Iya, pakai Ya, mic. pakai enggak, Ya. gitu Tapi saya ya. ke Mbak Titis agak ini mau berkomentar kayaknya dari tadi. Sebenarnya saya sebenarnya mau kembali yang tadi. Kemarin kita sempat berdiskusi bersama waktu itu di Komisi 2. Ternyata Dinas Kesehatan punya sendiri program pencegahan. Dinas Sosial juga punya rehab. Kemudian ada Dinas PMD melalui pemerintah desanya punya. Kemudian DP3KB jelas dengan UPTD-nya. Tapi kenapa jalan sendiri? Oh, masih parsial-parsial. Masih jalan Oke. sendiri. Kenapa tidak kita satu tempat pun kita dengan SKPD di bawah pemerintahan yang sama juga jalan sendiri-sendiri. Nah, ini yang juga menjadi PR sebenarnya, bagaimana lantas kerja-kerja kolaboratif ini saya kira menjadi kata kunci untuk kita bisa mendorong bagaimana juga kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa kita tekan. Mungkin habis Baik. dialog publik ini Ya. kita Ya, seperti itu. Iya, Bu dialog Dokter. konkret. Bu Dokter, ini jangan hanya bicara surga dan neraka nih kalau di podium pengajian begitu, tapi hal-hal seperti ini juga harus dibicarakan. Saya juga secara pribadi begitu sempat mengkritisi begitu ya. Kenapa tidak ada yang bicara harus membuang sampah pada tempatnya di podium-podium pengajian? Itu kurang sekali hanya bicara pahala, dosa, surga dan neraka begitu. Secara spesifik hal-hal yang implementatif dalam hidup kita ini agak kurang. Ini adalah kita harus berpikir kritis terhadap tokoh agama. Bagaimana ini menjawab ini, Ibu? Ya, pertama saya mengakui dulu ya bahwa itu masih kurang. Tetapi kalau mengatakan tidak ada ya salah juga. Karena kami sendiri di dusun kami di Desa Cermen itu, saya mengajak adik-adik remaja kita untuk peduli sampah plastik. Kami menyebutnya KRPDC, ya, Komunitas Remaja Peduli KRPDC ya namanya itu. Ya. Jadi komunitas remaja yang pada intinya mereka ini peduli pada lingkungan. Salah satunya adalah memerangi sampah plastik. Kemudian kita juga ketika pergi ke Labuan, kita ngumpulin sampah yang bisa kita kumpulkan. Sudah ada Bu ya? Ah, Bagaimana sudah. Jadi kalau dengan kasus kekerasan seksual? ini menjadi PR lah. Saya juga baru terpikir bahwa kita harus pick up juga di forum, terutama panggung dakwah. Kalau di tempat saya kan biasa ngisi kuliah subuh ya, berarti ini temanya kita akan lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi, karena masyarakat kita, masyarakat yang sudah mereka tidak berpendidikan, kita pakai bahasa-bahasa sindiran, nggak ngerti. Jadi bisa lebih yang bahasanya bisa lebih transparan, kemudian juga mereka mengerti apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jangan dianggap sebagai satu hal yang tabu, tapi mereka peduli. Dan saya tadi ingin menyampaikan bahwa benar kata Pak Kadis bahwa adanya kasus yang sekian ratus tadi, 200 lebih tadi itu membuktikan bahwa masyarakat kita udah mulai speak up nih, alhamdulillah. Tapi bahwa ini seperti fenomena gunung es, kita juga harus terima. Yang muncul itu adalah ujungnya. Di bawah itu tentu lebih besar lagi. Nah, ini kita harus waspadai, dan karena ini hari ibu ya, saya ingin kembali ke peran sebagai ibu. Memang ada satu peribahasa Arab yang sangat terkenal sekali, tetapi kemudian ketika ditelusuri itu katanya kata-kata Sokrates. Sokrates ini mengatakan, yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, adibu auladakum fa innahum yuladu fi zamanin ghair zamanikum. Didiklah anakmu tentang budi pekerti, karena mereka dilahirkan di zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Zaman kita belum ada gadget, jadi kita nurut sama orang tua itu. Karena kalau nggak nurut itu dipes-pes gitu kan. Nah, tapi sekarang anak-anak kita, Masya Allah, dengan adanya belajar online, belajar daring, itu
Ini juga regulasi yang ada ini secara tidak langsung mensupport anak-anak untuk memiliki gadget yang kemudian penggunaan gadget ini tidak ada dalam pantauan bla 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 ya. Ini juga menjadi satu kendala bagi kita juga untuk kemudian mengoptimalkan peran ibu, karena ketika anak ini sudah punya gadget kan orang tua yang tidak berpendidikan itu dah merasa anakku sudah sama seperti yang lain, dan mereka tidak mengerti bahwa gadget itulah sumber kebobrokan moral yang ada di rumahnya. Peran ibu, peran keluarga. Peran ibu. Yang saya sampaikan tadi bahwa ada satu lagi ungkapan para bijak yang patut kita jadikan pemikiran bahwa ini harus diajarkan pada anak-anak kita yang lelaki, pada suami, pada keluarga di rumah. Kenapa perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang kaki atau tulang kepala, tapi dari tulang rusuk sebelah kiri yang ada di dekat hati. Ini kan ada filosofinya. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki karena memang perempuan tidak pantas direndahkan. Diciptakan Allah untuk tidak direndahkan. Tidak juga diciptakan dari tulang kepala karena perempuan tidak untuk didewa-dewakan juga. Tapi diciptakan dari tulang rusuk yang ada di dekat hati supaya perempuan ini dihormati dan dicintai. Kan ini harus kita sosialisasikan juga, ajarkan juga kepada anak-anak kita. Ya, Pak Kadis, ini karena sebenarnya diskusi kita sangat menarik nih, agak butuh waktu panjang tapi waktu kita terbatas, sekaligus sebagai closing statement. Ya kalau bisa waktunya tambahin lagi Bu Ririn, biar kita habis selesai nih. Jadi yang pertama masalah SDM tenaga kita yang ada. Memang tahun ini kita nganggarkan 4 orang untuk menjadi tenaga konselor nanti yang handal. Tapi itu kan tahun 2023 nanti. Dalam rangka tadi menjawab Mbak Sima, bagaimana sumber daya manusia yang kita miliki. Jangan sampai nanti masyarakat lebih pintar daripada petugas kita. Ya, itu kan. Yang kedua, nanti masalah undang-undang ini, jangankan masyarakat, aparat pemerintah pun masih belum tahu. Belum mengenal tentang undang-undang nomor 12 tahun 2022. Undang-undang TPKS ini nomor 12 itu sehingga nanti ini kita terus mendorong semua. Maka nanti pertemuan ini Bu, saya sudah menyampaikan tadi karena kami juga merasa kurang puas untuk menyampaikan, sehingga nanti ada dalam bentuk forum yang lebih besar dan waktu yang lebih banyak. Ya, kalau kita di media ini kan kita dikejar karena durasi, mungkin durasinya kan, mungkin juga karena terbatas anggaran kan. Nah itu ya yang membuat kita barangkali lebih cepat, lebih aneh ini. Ya, lagi-lagi tadi 8 fungsi keluarga itu yang barangkali harus tetap kita laksanakan. Namun sekarang jangan salahkan seperti yang disampaikan Bu Dokter tadi. Jangan salahkan zaman ini. Dulu ketika zamannya kita ini belum ada, lampu pun belum ada, masih ada lampu template. Tidak ada orang, kalau dulu orang tua kita kalau kita tidak nginepnya di masjid atau di musala kita dimarah. Tapi sekarang enggak, justru yang dimarah orang tuanya, saya mau tinggal di tempat yang bagus. Ini sudah selalu barangkali yang menjadi perhatian kita. Yang kedua, barangkali kita ingin lihat, kalau dulu pendidikan informal dari orang tua yang sangat penting barangkali. Sekarang kalau kita melihat 100% diserahkan ke pondok pesantren, 100% diserahkan ke guru. Ini juga masalah. Ketika dia pulang anaknya dia tidak pernah menanyakan, ya. Ya, artinya apa, materi apa yang sudah diberikan, pelajaran apa yang sudah diberikan. Karena kita sibuk dengan urusan masing-masing. Cukup hanya membayar 50.000 tenaga pembantu itu, yang artinya kuota dibelikan 50.000, kasih HP itu sampai habis pulsa itu, kalau dia tetap muter enggak akan nangis-nangis. Itu benar. Permasalahan juga. Artinya lagi-lagi 8 fungsi keluarga 8 harus fungsi keluarga berjalan itu efektif. harus berjalan, dan itu kami tekankan kepada seluruh tenaga IPKB dan PLKB di lapangan untuk menyampaikan itu. Karena tadi Bu Ririn juga, saya juga sekarang ini di undang-undang itu apabila terjadi pemaksaan alat kontrasepsi. Ya. Justru sekarang terbalik. Masyarakatnya yang minta memaksa. Masyarakat yang minta memaksa. Ya, saya harus tapi kalau pasang memaksa Pak Kadis tidak termasuk tindak pidana ya? Tidak. Ya, baik. Nah itu sehingga terbalik permasalahannya ini. Tidak ada. Saya cenderung lebih setuju kalau ada yang memaksa tadi di pasal 10 kalau tidak salah Bu Ririnnya, barang siapa yang memaksakan anaknya menikahkan anak di bawah umur dengan alasan budaya, dengan alasan kekerasan, maka 9 tahun kurungan penjara 200 juta. 9 bulan. 200 juta. 9 bulan dan 10 juta. Ini sangat ngeri. Iya. Pemaksaan. Iya, 9 tahun 200 juta. Baik. Ini lagi-lagi barangkali masyarakat yang kena dampak itu adalah masyarakat di bawah garis kemiskinan. Iya.
Ini Sehingga PR bersama. Kita Baik. barangkali di akhir saya ini menyampaikan, mari kita bersama APH. Apa sih yang menjadi? Jangan terlalu beribet di situ. Kalau sudah ada lihat yang sebagai saksi yang menyaksikan dan yang mengalami, saya rasa itu cukup sebagai saksi. Jangan cari bukti, nggak akan selesai itu. Tapi cukup orang yang menyaksikan itu yang melaporkan dengan korban, cukup 2 bukti itu, saya rasa itu bisa dipidana. Baik, itu ya. Baik Pak Terima Kadis. kasih. Saya ke Bu Yuyun. Bu Yuyun, di kesempatan saat ini kita ingin Bu Yuyun mengungkapkan, dan mudah-mudahan ini didengar oleh semua mitra Bu Yuyun dalam bekerja. Ungkapkan apa yang paling Bu Yuyun butuhkan dan harapkan dari teman-teman mitra, tentunya dari NGO, dari APH dan pihak-pihak lain, stakeholder yang lain, sehingga memang kerja-kerja kolaboratif ini memang benar-benar terbangun untuk penanganan korban kekerasan seksual di tengah keterbatasan SDM, di tengah keterbatasan anggaran. Terima kasih. Di Lombok Timur itu banyak sekali pemerhati anak dan perempuan, ya, banyak sekali. Tidak hanya dari LPSDM, dari inklusi, dari Lombok Research Center, banyak sekali. Di setiap kecamatan itu ternyata ada forum yang mereka membentuk sendiri, dan itu yang luar biasa aktifnya untuk menginformasikan kepada kami. Ya, jadi sekali lagi kasus anak ini memang harus diselesaikan secara tuntas, tapi tidak bisa kami yang di kabupaten yang menyelesaikan itu. Walaupun di awalnya kami menyelesaikan, tetapi pada akhirnya itu akan kembali kepada keluarga, kembali kepada masyarakat, dan yang bertanggung jawab itu adalah dari keluarga terlebih dahulu, kemudian masyarakat, aparat desa, baru aparat kabupaten. Baik. Saya ke Bu Dokter sebagai closing statement, singkat saja Bu Dokter, dari tokoh agama. Kita ingin semua mendengar komitmen Bu Dokter mewakili perempuan, mewakili tokoh agama hari ini, bahwa kita akan lebih concern berbicara tentang kasus kekerasan di mimbar-mimbar pengajian. Ya, kita kembali lagi pada bagaimana Rasulullah SAW menghargai seorang perempuan. Beliau mengatakan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Bahwa dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita yang salihat. Seorang ibu yang salihat, seorang ibu yang agamis, kemudian juga berpendidikan, seorang ibu yang dekat dengan anak-anak, itu akan sangat berperan dalam membantu pemerintah, dan juga membantu lahirnya generasi-generasi yang memiliki budi pekerti yang baik. Dan kita juga tentu sangat ingat bahwa ada satu peribahasa Arab juga yang sangat terkenal, yang mengatakan bahwa An-nisa wa imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Bahwa wanita itu tiang negara. Kalau wanita ini baik, negara itu baik. Tapi kalau wanitanya urakan, rusaklah negara itu. Jadi barangkali itu, Mbak Baik, Cima, peran dan perempuan kita sangat penting. Mbak Titis, ini ada setidaknya 9 poin di dalam Undang-Undang TPKS yang menjadi item yang bisa dikatakan kategori pidana. Pemaksaan kontrasepsi, pernikahan, bahkan selain kekerasan seksual ada 9 item. Mungkin nanti bisa kita lihat. Mengawal itu semua, apakah teman-teman di LRC fokus ke semuanya, atau kita ada item-item sendiri? Sekaligus sebagai closing statement, apa komitmen ke depan dari LRC untuk mengawal Undang-Undang TPKS ini? Baik, sebenarnya tidak hanya 9 item, ada tambahan lain seperti pencabulan dan perkosaan juga ada sebagai bagian dari Undang-Undang TPKS. Saya kira kita ketika berbicara tentang Undang-Undang TPKS, kita harus bicara secara holistik, Mbak. Tidak bisa satu kasus saja, tapi kita bisa, karena bisa jadi satu kasus itu menyertakan beberapa pelecehan yang terjadi, itu bisa terjadi. Nah, jadi dalam sosialisasi itu tidak bisa satu perkara saja, tapi mari kita lihat sebagai salah satu undang-undang ini sebagai salah satu perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara utuh. Itu yang kami lakukan. Kemudian kalau kita bicara komitmen, kami sampai hari ini pun tetap melakukan sosialisasi itu terutama di komunitas yang menjadi dampingan Lombok Research Center melalui program inklusi. Karena kami berpikir bahwa menumbuhkan pemikiran kritis itu kita sudah masyarakat dulu. Menumbuhkan pikiran kritis. Ini yang menjadi penting. Yang menjadi pegangan kita mungkin yang paling utama menurut saya, kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, siapa saja, dan kapan saja. Tidak ada orang satupun yang mungkin luput dari kemungkinan menjadi korban. Ya. Kemungkinan itu. Dan itu harus diwaspadai betul, bersama. waspada. Dan tidak ada tempat yang aman.
Justru tempat yang paling aman itu yang paling berbahaya. Baik, dan ini harus kita harus lihat. mewaspadai itu, bukan Waspada. suujon Ibu Nge, Iya, tapi kita betul. harus mewaspadai itu. Baik, Mbak Ririn. Di ujung sebagai closing statement, LPSDM tentu kita juga kenal selalu dengan gerakan-gerakan yang bersuara soal perempuan dan anak. Mengawal Undang-Undang TPKS, apa hal atau komitmen yang paling urgent dilakukan di tahun 2023? Kita sebentar lagi tahun baru. Apa hal yang paling urgent yang akan dilakukan menjadi program LPSDM dalam mengawal Undang-Undang TPKS? Ya, terima kasih. Sebelum saya close statement ya, bahwa mengingatkan fungsi keluarga harus diperankan dengan baik. Tugas mendidik anak bukan hanya tugas perempuan, tetapi sebuah keluarga kalau ideal, pasangan itu ya dua-duanya harus bertanggung jawab. Kalau misalnya dia keluarga yang tidak ideal, misalnya dia perempuan kepala keluarga, juga harus bertanggung jawab gitu ya. Jadi peran mendidik anak, membuat keluarga menjadi baik, itu bukan hanya ditempatkan pada perempuan karena perempuan yang punya rahim ya. Jadi hindarkan stigma itu, hindarkan bahwa diskriminasi itu kepada perempuan. Tetapi kemudian kita perlu membangun karakter, perlu membangun kolaborasi, kerjasama semua pihak, iya gitu ya. Dan komitmen sebagai close statement dari LPSDM dalam hal ini akan terus berkonsisten ya pada bagaimana mensosialisasikan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, terus membangun penguatan kepemimpinan perempuan melalui pendidikan kritis dengan pendekatan sekolah perempuan, itu terus kami lakukan. Dan kemudian satu hal yang penting untuk kita harus ciptakan bersama, wujudkan lingkungan tanpa kekerasan dan ketidakberulangan kekerasan seksual itu. Baik, terima kasih Ibu-Ibu dan Pak Kadis atas dialog publik ini, sangat luar biasa sekali, menarik sekali. Sebetulnya kalau kita diskusi tidak habis-habis nampaknya persoalan perempuan dan anak ini, tentu akan ada kesempatan-kesempatan lain untuk berdiskusi. Ya, singkat saja Pak Kadis, singkat saja. Satu kata, Undang-Undang TPKS, lahirnya Undang-Undang TPKS ini merupakan sebuah penghargaan untuk perempuan. Ya, jadi mari kita kawal bersama, mari kita peduli bersama. Kalau enggak peduli ya, peduli bersama. Peduli bersama. Baik, terima kasih Pak Kadis. Dan tentu saja Undang-Undang TPKS ini sudah lahir, ini adalah langkah awal. Butuh komitmen bersama untuk mengawalnya. Kita sudah mulai, namun peningkatan kualitas pelayanan dan implementasinya bagi masyarakat itu harus terus kita kawal dan kita tingkatkan kualitasnya. Saya Simarista mengucapkan terima kasih kepada Inklusi Kapal Perempuan dan LPSDM Nusa Tenggara Barat yang sudah bekerja sama dengan Selaparang TV dalam terlaksananya dialog publik membahas tentang bagaimana mengawal Undang-Undang TPKS ini. Sekali lagi saya Simarista dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.